Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Di sini saya menggunakan RPP satu lembar sebagaimana dalam peraturan undang-undang, yaitu Permendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu tentang RPP satu lembar. Di sini satuan pendidikannya itu SMP, mata pelajarannya itu bahasa Indonesia, materi pokoknya menyampaikan pidato persuasif, submateri mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif, kelas 9, alokasi waktunya yaitu 1 kali 60 menit, yaitu 1 kali pertemuan ya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini dalam langkah RPP ini, dalam RPP satu lembar itu ada 3, yaitu ada tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kesabaran, kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat mengenal, yang pertama, siswa dapat mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif. Yang kedua, mengetahui struktur pidato persuasif. Nah, untuk cara kedua yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada tiga tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk yang pertama itu kegiatan pendahuluan, yaitu waktunya 10 menit, kegiatan inti yaitu 40 menit, dan kegiatan penutup yaitu 10 menit. Yang pertama di sini kegiatan pendahuluan yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik, bersikap peserta didik sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya. Nah, memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran materi, karena ini materinya mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif dalam kehidupan sehari-hari. Memberitahukan tujuan pembelajaran, materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM dengan pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian kelompok belajar. Nah, di sini kita langsung masuk ke kegiatan inti yaitu yang alokasi waktunya yaitu 40 menit. Nah, di sini literasi, peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi, mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu yang dimana ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Peserta didik beserta kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan langkah-langkah penulisan hingga dapat berpidato. Nah, di sini ada critical thinking. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang mengidentifikasi informasi
tentang pidato persuasif. Nah, di sini ada collaboration atau kerjasama. Di sini siswa berlatih berpraktik atau mengerjakan tugas. Peserta didik diberi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif, mengumpulkan data atau informasi melalui diskusi kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi masalah terkait materi yang bersangkutan. Peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data dan aneka sumber yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini peserta didik ada mengomunikasikan. Jadi peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawab. Nah, di sini ada penarikan kesimpulan pembelajaran. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami dan guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan yang akan diselesaikan. Nah, di sini untuk yang terakhir itu ada kegiatan penutup, yang dimana waktunya itu 10 menit. Jadi peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Nah, untuk guru di sini memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan memberi paraf serta diberi nomor urut peringkat. Memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan tugas kepada peserta didik atau PR, mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang dibahas pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada penilaian pembelajaran, yaitu ada tes tertulis dan tes praktik. Ya. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan untuk di RPP ini yaitu proyektor atau misalkan Infocus dan satu lembar contoh pidato persuasif. Nah, di situ mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang saya jelaskan tentang RPP yang saya buat atau RPP satu lembar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.